Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafil Zabidi dan ini teman saya. Saya Muhammad Toha. Kami dari mahasiswa ITSNU SAIS Kota Pasuruan. Tujuan presentasi ini untuk memenuhi tugas kelompok kami. Kami dari kelompok 8. Yang terhormat dosen pengantar studi Islam Pak Syawadi MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Model Studi Hukum Islam Kontemporer. Sebelum masuk ke pembahasan, anggapannya saya akan menjelaskan apa sih model studi hukum Islam kontemporer itu. Oke, pengertian studi hukum Islam kontemporer. Hukum Islam kontemporer adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah yang terjadi pada masa kini. Hukum adalah salah satu elemen ajaran yang penting dalam agama Islam. Dan dalam agama ini, hukum ini disebut syariah atau fikih, di mana hukum ini sebagai peranan penting terhadap suatu kehidupan. Hukum adalah sekelompok norma-norma yang sudah disepakati dan ditegakkan, dan apabila dilakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi yang sudah disepakati. Hukum fikih juga berperan penting seperti mencari dan memutuskan hukum-hukum yang tidak ada nasnya, memecahkan hukum-hukum yang tidak ada nasnya dengan menyamakan hukum-hukum yang ada nasnya dan jelas dalilnya. Adapun pula topik-topik pembahasan dari makalah yang saya buat, yaitu 1. Rumusan masalah, dan 2. Tujuan penulisan. Oke, untuk rumusan masalah 1, apa yang dimaksud dengan syariah? 2. Apa pengertian dari fikih? 3. Bagaimana model hukum Islam kontemporer? Dan yang keempat, bagaimana cara memahami perbedaan antara syariah dan fikih? Baik, yang kedua ialah apa saja tujuan penulisan dari makalah ini. Yang pertama ialah untuk mengetahui apa itu syariah. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian dari fikih. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja model-model dari hukum Islam kontemporer. Dan yang terakhir ialah untuk mengetahui apa saja perbedaan antara syariah dengan fikih. Oke, yang pertama, pengertian syariah. Kata syariah berasal dari kata syara', yasra'an, wasyari'atan, yang berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni suatu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah mengenai hal yang baik yang harus dilalui dan dijalankan oleh setiap umat muslim. Syariah secara terminologis adalah ketentuan yang ada hubungannya dalam syariat, di mana syariat adalah sebuah ketentuan atau aturan di mana sifatnya adalah wajib dan dilaksanakan. Contoh dari syariat adalah sholat, di mana sholat merupakan syariat atau perintah yang telah diturunkan langsung oleh Allah sebagai ibadah yang dilakukan oleh umat manusia, khususnya umat muslim. Dan yang kedua, pengertian fikih. Fikih identik dengan al-faham, yang berarti pengetahuan atau pemahaman, sedangkan secara terminologi, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dalam kondisi semacam ini, tentu saja belum ada masalah-masalah atau kasus hukum-hukum yang tidak ditemukan nasnya, dan memutuskan perkara yang ada dengan menyamakan dengan kasus-kasus yang memiliki nasnya. Ilmu-ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Objek fikih ataupun kaidah-kaidah pembahasan fikih adalah perbuatan mukallaf. Kaidah-kaidah fikih itu keluar sendiri dari materi fikih itu sendiri. Kaidah fikih yang sudah mapan tapi tidak ada nasnya, di mana kaidah-kaidah fikih ini sebagai pemecah, sebagai sebuah disiplin umum. Memang fikih sama sekali tidak dikenal di masa Nabi, tapi sebagai sebuah realitas secara fikih sudah lahir dan kemudian berkembang beriringan dengan turunnya wahyu dari Allah. Oke, untuk penjelasan lebih detailnya dan lebih rincinya lagi akan disambung oleh teman saya, Muhammad Toha. Yang pertama ialah model studi hukum Islam kontemporer. Hukum Islam kontemporer adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian dan kedisinian.
Contoh ialah ayat Al-Quran yang mengenai riba, di mana agama menetapkan riba itu adalah haram, namun pemahaman terhadap sesuatu yang dikategorikan sebagai riba tidak adalah fikih. Yang kedua ialah memahami perbedaan antara syariah dan fikih. Hukum adalah salah satu elemen ajaran yang penting dalam agama Islam. Dan dalam agama ini, hukum ini disebut syariah atau fikih, di mana hukum ini sebagai peranan yang penting terhadap suatu kehidupan. Hukum adalah sekelompok norma yang sudah disepakati dan ditegakkan, dan apabila dilakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi yang sudah disepakati atau disetujui. Hukum fikih juga berperan penting seperti mencari dan memutuskan hukum-hukum yang tidak ada nasnya, memecahkan hukum, dan selanjutnya ialah pengertian syariah dan fikih. Banyak sekali perspektif tentang syariah dan fikih. Itu adalah satu hal yang sama, di mana di situ adalah hal yang berbeda, di mana syariah adalah suatu proses, di mana syariah adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana syariah juga adalah hukum-hukum yang harus dipatuhi tentunya oleh orang Islam. Dengan cara memecahkan melalui proses-proses yang sesuai atau disamakan dengan dalil-dalil yang ada dan yang sudah ditetapkan. Banyak sekali pemecahan masalah kekinian yang tidak ada nasnya. Syariah secara luas juga meliputi beberapa aspek, yaitu akidah, akhlak, amaliyah, akidah. Syariah hukumnya mengikat di mana semua manusia memiliki syariat-syariat untuk melakukan aturan, bahkan akidah dan akhlak di mana semua manusia wajib untuk memenuhinya. Untuk penutup, kesimpulan, baik syariah dan fikih adalah dua asal hukum ini tidak dapat dikeluarkan dalam hukum Islam kontemporer, di mana di asal hukum ini berada pada Islam dan pada sama sekali tidak akan tertinggal oleh zaman ini. Kesimpulannya, syariat dan fikih adalah ketetapan hukum yang terjadi di masa sekarang. Oke, untuk yang terakhir adalah saran. Dalam berhukum pun, agama Islam tidak akan ketinggalan. Agama Islam tetap harus mengikuti zaman, di mana dalam hukum pun agama Islam tetap mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak tertinggal oleh pesona perkembangan zaman ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang detail, kami dari kelompok 8 memohon maaf dan berterima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.